Awal-awal saya ikut tuh emang pertama kali nih, ini jujur, cuman mau keluar dari zona nyaman, cuman mau jalan-jalan. Awalnya gitu. Pengennya tujuan awalnya pengen jalan-jalan. Gak mau sama orang tua, maunya keluar sendiri. Iya, keluar pulau tuh sendiri. Cuman pada kenyataannya saya bener-bener shock. Ternyata dampaknya begitu besar loh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CR semuanya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara CR Bisa, bincang santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke, kali ini kita sudah kedatangan satu orang siswa kita lagi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini luar biasa karena di sini dia membuka mindset kita tentang proses belajar. Di mana kebanyakan orang itu tahu untuk belajar itu misalnya harus di kelas, harus dengan guru, apalagi untuk jenjang SMP dan SMA seusia mereka seperti itu. Namun di sini pembicara ataupun tamu kita pada kesempatan kali ini dia memberikan wawasan baru tentang belajar ataupun esensi belajar itu sendiri. Oke, langsung saja silahkan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan saya M. Syauki Yudan Nurrahman, biasa disapa Yudan, dari kelas 11 IPS. Oke, dipanggilnya Yudan ya? Iya. Yudan gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, agak batuk dikit. Agak batuk, kenapa tuh batuknya? Mungkin karena kemarin bazar ada es. Oh iya, efek bazar jadi es gitu ya. Oh, memang sekarang Batil sedang ini ya, sedang ada kegiatan bazar ataupun bazar amal di sekolah ya? Iya benar. Oke, kelasnya Yudan sendiri sudah melakukan bazar itu? Belum, nanti November. Nanti November. Oke, ngomong-ngomong terkait kesibukannya sekarang seperti apa di sekolah? Apakah sibuk belajar seperti biasa atau ada aktivitas lain untuk Yudan sendiri? Untuk saya sendiri emang sekarang sedang ada aktivitas lain, di mana sampai tanggal 29 Oktober nanti kalau tidak salah ada Olimcamp gitu. Jadi emang karena saya ikut Oscar Olimpiade Sains Cahaya Rancamaya, jadi mau gak mau saya harus gak sekolah beberapa minggu untuk mengikuti Olimcamp. Oke, tapi tetap di lingkungan sekolah. Tetap di lingkungan sekolah. Cuma gak mengikuti pembelajaran formal di kelas dengan teman-teman lain. Oke, Yudan, dengar-dengar kemarin Yudan sempat mengikuti kayak pengabdian masyarakat. Bener. Oke. Bisa diceritain kemana dan kenapa sih tertarik mengikuti kegiatan tersebut? Oke. Jadi pertama kali kita flashback ke beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Juni. Di situ saya berangkat ke Bali untuk pertukaran pemuda. Oh, ikut pertukaran pemuda juga di Bali. Iya. Jadi memang sebelum mengikuti pengabdian masyarakat di Malaysia, saya mengikuti di Bali dulu. Oh iya. Iya, dan itu pertama kali nemunya tuh ketika lagi iseng-iseng scroll Instagram. Itu nemu ada namanya Event Hunter Indonesia. Dia membuka program pertukaran pelajar, pertukaran pemuda di daerah Bali. Oke, nah itu kan maaf sebelumnya Bapak pengen tanya nih, pertukaran pemuda di Bali itu se-Indonesia atau dengan apa ya, dari negara lain juga? Ya, untuk kemarin tuh ada 57 delegasi dari seluruh Nusantara. Oh, Nusantara, masih berarti pertukaran pemuda se-Indonesia. Iya benar. Oke, berarti itu bertemu dengan 57 orang. Berapa lama itu kegiatannya yang di Bali? Tepatnya 6 hari. 6 hari. Iya. Oke, itu pas libur atau pas libur? Pas libur. Oke, berarti di situ tetap bisa belajar walaupun libur. Iya, belajar banyak. Oke, kira-kira manfaat apa yang Yudan dapatkan dari kegiatan itu? Oke. Selain dari pengalaman, karena memang kalau ngikut kegiatan pertukaran pemuda atau pengabdian masyarakat, yang pasti kita dapatkan adalah pengalaman. Cuman di lain dari pengalaman itu tersendiri, ketika mulai berangkat ke Bali, mulai ketemu dengan delegasi-delegasi lain yang dari seluruh Nusantara, dari ras yang berbeda, dari latar belakang berbeda. Di situ tentunya
relasi kita jadi makin banyak. Saya bertemu dengan orang dari Papua, Kalimantan, Sumatera yang memang ketika di rumah sendiri, ketika saya di Bogor kan ya lahirnya, gak bisa mendapatkan itu. Dan ketika mulai mengikuti kegiatan tersebut, saya bisa mendapatkan relasi yang jauh lebih banyak. Jadi sekali ketemu langsung Indonesia. Iya, satu Indonesia ada. Oke, ngomong-ngomong itu kan pemuda. Apakah semuanya pelajar SMA seperti Yudan atau yang namanya pemuda kan setahu Bapak istilahnya range usianya dari misalnya bisa jadi dari anak SMA sampai usia 30-an lebih gitu. Apakah itu semuanya sama seperti Yudan, sama-sama sedang menempuh jenjang pendidikan di SMA ataupun ada yang lainnya? Pada kenyataannya enggak sih ya. Jadi justru yang paling banyak itu dari mahasiswa, bukan dari SMA. Karena emang anak SMA yang mengikuti kegiatan tersebut tuh nyalinya tuh gede. Jadi dari 57 delegasi maupun yang di Malaysia itu sendiri, yang dari SMA itu paling cuman berapa sih, 5 orang, sisanya tuh mahasiswa semua. Oh iya, makanya bapak apa ya tadi kan katanya pertukaran pemuda dan luar biasa bener yang Yudan bilang tadi untuk apa ya, untuk para pelajar atau para siswa yang berani join ataupun gabung di kegiatan tersebut yang mempunyai nyali yang luar biasa karena istilahnya untuk membaur dengan teman-teman mahasiswa sendiri itu istilahnya butuh apa ya, keberanian tersendiri. Kalau Yudan sendiri seperti apa ketika ketemu ini teman-temannya mahasiswa? Apa yang Yudan apa ya pikirkan atau yang rasakan pertama kali? Karena memang first time ya dulu ya. Pas bulan Juni itu pastinya deg-degan, bingung dong. Yang biasanya paling berkomunikasi tuh sesama umur lah ya. Iya, seumuran 15 tahun di sekolah. Tiba-tiba dipaksa untuk berkenalan dengan umur yang jauh lebih tinggi. Dan emang pas awal datang itu panitia tuh emang sengaja buat bikin acara yel-yel dadakan gitu. Oke. Nah di situ dengan terpaksa ya, kita baru kenal, baru ketemu 5 menit langsung disuruh bikin yel-yel. Dan itu pada saat itu saya emang belum tahu nama-namanya. Jadi langsung disuruh bikin yel-yel itu. Dengan orang yang tidak kita kenal. Orang yang tidak kita kenal. Dan ya tantangannya tuh di situ. Kita dipaksa untuk berkomunikasi, dipaksa untuk berbaur dengan orang-orang yang belum kita kenal. Dan itu menurut saya ada tantangan yang cukup wow. Memang luar biasa sih menurut Bapak istilahnya apa ya? Mengadakan suatu kegiatan ataupun kita berbaur dengan orang yang belum kita kenal dan berbeda umur yang lumayan jauh juga seperti itu. Bagaimana sih prosesnya untuk bisa apa ya mengikuti hal seperti itu? Mungkin banyak nih teman-teman kan, kadang mereka tahu infonya tapi istilahnya nggak berani ataupun kadang nggak tahu, pengen mengikuti kegiatan seperti itu tapi nggak tahu informasinya seperti itu. Dan bagaimana sistemnya yang Yudan alami kemarin? Pertama berdasarkan pengalaman pribadi, ada beberapa tes tergantung dari instansi yang menyelenggarakannya. Jadi beda-beda. Nah kebetulan dari beberapa pengalaman yang saya ikutin, jadi emang kalau saya udah ngikutin 2 ya, dari Malaysia dan Bali. Cuman ada 9 lagi yang saya gagal. Jadi masih banyak. Berarti 2 ini berarti udah ngikut 11. 2-nya berhasil, 9-nya gagal. Iya. Dan memang dari ke-11 itu beda-beda. Ada yang pertama ya dari Bali sendiri, ada namanya tes wawasan. Misalkan nanti kita akan ke Bali, maka yang dites adalah di Bali itu ada apa. Wawasan tentang Bali. Iya, wawasan tentang Bali. Itu ada 100 soalnya. Dan kebetulan saya lolos 100 besar dan mulai ke tahap kedua yaitu interview. Nah di interview itu kita ditanya kayak pertanyaan OSIS lah, interview kerja gitu. Kita ditanya kenapa ingin mengikuti ini, apa motivasi terbesar dan lain-lain. Itu interviewnya online atau langsung? Online. Nah kedua ada juga yang melalui bikin esai. Dan justru yang paling susah tuh di situ. Ketika saya gagal ya mau ke Turki waktu itu, dan kebetulan berangkatnya tuh bareng artis. Tertarik lah mau ikut. Akhirnya saya mulai daftar. Tahap pertama ada namanya tes kepribadian. Kita ditanya-tanya. Kayak daftar OSIS ditanya kenapa ingin mengikuti ini.
jika ini apa yang akan terjadi bla bla bla, panjang banget. Oke. Setelah menulis panjang, saya submit, akhirnya ambil lolos. Dan di tahap kedua itu baru gagal. Gagal. Oke. Disuruh bikin esai kayak makalah kecil Oke. tentang kepemudaan. Oke. Dan memang karena saya belum ada pengalaman buat makalah, di situ pun saya gagal. Oke, berarti 9-nya gagal dan alhamdulillah 2 itu akhirnya di 2 punya kesempatan udah. Iya. Berarti kegagalannya itu udah bosan sama Yudan. Akhirnya udahlah, nih anak kok nggak nyerah-nyerah udah 9 kali gagal gitu kan, mungkin dapat rezekinya di sana. Nah, kira-kira untuk yang 2 yang berhasil itu apa sih yang menjadi istilahnya yang membuat yang Yudan rasa ini karena ini Yudan lolos? Kan orang kan punya apa ya? Punya nilai jualnya masing-masing ataupun punya ini loh saya banget ini yang jadi kekuatannya masing-masing. Nah di Yudan sendiri apa sih yang membuat Yudan bisa terpilih? Jadi emang setelah melalui banyak tantangan dan istilahnya kekalahan lah, kok dari dulu nggak berhasil ya. 9-nya gagal gitu kan. Oke. Terus saya mulai berpikir dan tentunya yang membuat seseorang berhasil itu kita perlu orang yang bisa membimbing kita. Dan situ kebetulan saya punya mentor, dia sudah lolos, jadi emang udah langganan, fully funded. Pengalaman lah gitu ya, udah berpengalaman. Dia Turki, Malaysia, Turki 2 kali lagi, free. Oke. Dan itu aku mulai nanya, Kak, apa sih yang bikin kakak berhasil? Terus jawaban dia singkat, strategi. Kamu perlu strategi. Yang kamu perlukan adalah, kenapa? Tujuan kamu tuh apa sih mengikuti itu? Jadi nggak bisa asal ngomong. Kamu yang harus punya tujuan yang jelas. Tujuan yang memang karena kamu mengikuti kegiatan tersebut, dampaknya itu bisa dirasakan bukan hanya diri sendiri, tapi buat bangsa kita nanti. Gitu. Jadi itu yang terpenting adalah strategi. Selain strategi juga harus tahu. Kalau nggak salah berarti harus tahu juga dong visi dari event itu sendiri mengadakan itu. Iya benar. Tujuan mereka ngadain itu untuk apa? Iya. Seperti itu ya. Berarti jadi itu dari situ kita bisa mengatur strategi kita untuk apa sih kita ikut. Berarti ketika kita ikut kayak gitu harus sesuai dengan visi kita juga atau tujuan kita harus sesuai dengan tujuan. Jadi harus selaras. Benar. Misalnya nih kalau contohnya kalau orang itu yang apa ya tujuannya untuk memperkenalkan budaya, tiba-tiba kita ke arah yang lain berarti nggak sinkron. Oke. Selanjutnya yang itu menarik berarti strategi ya, itu yang bisa yang bikin kita terpilih ya. Salah satu caranya berarti harus tahu strateginya. Nah, kira-kira kegiatan di event seperti itu ngapain aja sih selama seminggu? Apakah cuma senang-senang aja ketemu relasi baru atau ada kegiatan yang memang harus dilakukan? Oke, kita mulai dari yang Malaysia aja kali ya. Oke, boleh. Di Malaysia ketika di Malaysia terus ngapain sih? Jauh-jauh ke sana gitu istilahnya. Jadi memang waktu itu hari Sabtu, kalau nggak salah tanggal 14 ya. Saya ngikutin KSM tingkat Bogor. Jadi kompetisi sains madrasah tingkat Bogor. Dan di situ abis ikutin KSM langsung pulang packing karena hari Senin berangkat. Berangkatnya kalau nggak salah tanggal 15, berarti KSM tanggal 13. Dan setelah berangkat dari Soekarno-Hatta ya, keluarga tuh bareng-bareng kan emang pertama kalinya keluar negeri sendiri. Jadi bener-bener perpisahan yang kayak di film-film kayak agak drama ya, agak drama gitu ya. Berangkat jam 12 sampai di Malaysia. Nah di situ karena memang bener-bener ingin menghemat biaya, saya tinggal di musola. Wah gitu. Iya. Oh yang ke Malaysia nggak full funded? Partial. Kalau partial itu seperti apa sih? Yang ditanggung sama pihak ini apa aja? Atau misalnya yang Yudan harus bayar apa aja? Jadi memang ada 3 jalur. Pertama ada self funded. Itu buat orang-orang yang mau membiayai sendiri. Tapi nggak melalui proses-proses interview, tes dan sebagainya. Cuma join di kegiatan itu. Terus kedua ada partial funded, itu kalau misalkan kita gagal di akhir. Dan ketiga ada fully funded. Fully funded tuh yang berhasil di semua tahap. Dan kebetulan kemarin saya berhasil yang partial funded. Jadi pas bagian interview itu saya urutan keberapa dan gak berhasil ke 7 besar. Oh yang dapat full fundednya 7 besar. Bener. Berarti Yudan mungkin di urutan keberapa tapi
ditawarin kalau tetap pengen ikut harus bayar sekian. Iya. Dan kemarin emang setiap instansi itu beda-beda partialnya berapa. Ada yang cuma bayar 45%, ada yang 50%. Oke. Dan kebetulan karena memang kemarin gagal di interview, saya cuman bayar 25%. Jadi 25%. iya, jadi 75% Dibayarin. Iya. Dan itu ini enggak sih apa istilahnya kalau orang itu terbayarkan enggak sih dengan apa yang kamu bayar dan hasil yang kamu dapat atau pengalaman yang kamu dapatkan di sana? Terbayarkan banget ya. Banget. Berarti kalau mungkin itu kan 25%, kalau disuruh bayar 50% pun kamu akan tetap bayar. Mau. Oke, apa aja yang bikin kamu mau, misalnya yang bikin pada akhirnya kamu ngerasa itu sangat sesuai dengan harga atau melebihi harga yang kamu bayar. Apa kegiatan di sana yang bikin kamu bisa bilang seperti itu? Oke, berarti kita lanjut cerita yang tadi ya. Oke, lanjut jadi kegiatannya. habis ke musola, kebetulan ternyata delegasi-delegasi lain juga pada tinggal di situ musola. Oh iya. Jadi di situ kita mulai kenalan dan itu menurut aku yang paling menantang. Karena ya kayak di Bali tadi kita ketemu orang baru langsung kenalan. Oke. Dan kemarin itu yang SMA cuman 2 orang. 2 orang pas ke Malaysia. Iya. Kebetulan dua-duanya dari Eduversal. Oh, dari sekolah mitra. Iya. Dari mana dia? Aceh. Dari Aceh. Iya. Luar biasa. Oke. Berarti dan situ aku paling muda. Ada ini dong, ada chemistry, langsung dapat chemistry-nya ya. Oke. Paling muda kamu di sana. Berapa orang yang ikut ke Malaysia? Ada 40-an. 40 orang. Iya. Wow, luar biasa. Itu seluruhnya dari Indonesia atau dari negara lain juga? Seluruhnya Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, ngapain aja di sana selama di Malaysia? Setelah kita berkenalan, baru tuh tidur. Oke. Kita tidur di musola ya bareng-bareng. Yang cowok di tempat laki-laki, yang perempuan di perempuan. Dan paginya langsung menuju lobi. Oke. Di situ semua berbaris sesuai kelompok. Dan kebetulan saya kebagian kelompok 2. Ada berjumlah 9 orang. 1 cowok, 8 cewek. Waduh, kamu sendiri. Iya. Udah paling muda. Dan semuanya mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Nah itu selanjutnya ngapain kegiatan di sana selama 1 minggu ya? Ngapain 1 aja minggu. di sana? Berarti itu masuknya day itu ya. Day itu jam 9.30an kita berangkat tuh di bis. Itu aku udah kenal beberapa orang lah. Nah hari kedua itu kita gak ada pengabdian. Jadi full explore Malaysia. Oke, touring Malaysia. Iya. Wisata ngelihat Malaysia lah gitu. Mengetahui ataupun mempelajari apa aja yang ada di Malaysia. Bener. Oke, berarti situ istilahnya healing lah. Iya, healing dulu sebelum Oke, disiksa. healing dulu. Oh, ada penyiksaannya. Bentuk penyiksaannya seperti apa? Setelah healing. Iya, jadi memang setelah kita healing jam 12 itu baru sampai di penginapan. Oke. Di daerah jadi emang pengabdian disediakan penginapan tapi ya? Iya, disediakan penginapan. Enggak balik ke musola yang awal. Enggak. Oke. Baru day 3 kita mulai ke tempat pengabdian. Di daerah itu tempat pengabdian di mana cukup memprihatinkan ketika kita sampai di tempat pengabdian itu banyak anak-anak yang memang kayak tinggal di rumah yang pengabdian setan kedua tuh gak? Jadi pengabdian setan kedua. Oke, di rusun. Oke. Dan itu bener-bener kayak di rumah setan gitu. Jadi emang kayak udah gak layak huni lah. Oke. Dan mereka tinggal di situ. Iya. Tapi luar biasanya ketika kita sampai 40 orang itu di lapangan ya. Jadi emang kumpul di lapangan dulu. Oke. Terlihat di komuk wajah mereka bener-bener antusias. Jadi emang gak ada muka-muka orang gak ada uang gitu. Ngapain sih gitu orang ini datang ke sini gitu. Memang diharapkan datang gitu ya. Iya, bener-bener antusias. Emang antusias belajarnya tuh tinggi. Itu yang ngebuat kita yang tadinya mungkin agak mengeluh ya. Malas-malasan belajar. Dari penginapan ke pengabdian bener-bener jauh, jalan kaki lagi. Begitu ke sana kita bener-bener semangat dan berkomitmen untuk memberi pengalaman baru buat anak-anak sana. Ngerasa juga, dan di situ mungkin teman-teman yang lain ngerasa ternyata perjuangan kita belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Apalagi misalnya sekelas Yudan yang sekolah, alhamdulillah dapat kesempatan sekolah di tempat yang istilahnya lebih layak lah. Tinggal di tempat yang lebih layak, alhamdulillah dibandingkan mereka yang di sana. Seperti itu. Kadang hal-hal yang seperti itu yang istilahnya jadi pelajaran utama sebenarnya ya. Seperti itu. Oke, habis itu secara gambaran umum atau secara keseluruhan berarti pengabdian seperti itu. Iya. Selama beberapa hari di ini.
dengan masyarakat ataupun dengan pelajar yang ada di rusun itu? Kegiatan di sana berapa hari kemarin? Kemarin itu mulainya day 3 sampai day 6. Berarti 3 hari di sana. 3 hari. 3 hari. Semuanya biasanya bentuknya memberikan atau berbagi sharing dengan mereka yang ada di sana Cuman semuanya. tiap hari beda kegiatannya. Beda-beda ya. Jadi kita ngajarnya 1 hari, 2 harinya kita ngajarnya outdoor. Oh gitu. Dan itu bertepatan dengan Hutri, dengan ulang tahun Indonesia. Ulang tahun Indonesia. Berarti ada kebanggaan tersendiri dong. Kita ngerayain Agustusan di sana juga. Oh, tetap merayakan Agustusan di Malaysia, bawa bendera merah putih juga dong. Berarti pengalaman tersendiri yang luar biasa ya, bisa merayakan 17-an Agustus di negara orang. Iya. Iya kan? Itu deg-degan tapinya. Kenapa takut ini ya? Iya. Tiba-tiba ada dari pemerintah Malaysia. Iya. Oh iya. Tapi enggak sampai dilarang kan? Alhamdulillah, justru mereka tuh antusias buat ikut upacara. Ikut upacara juga? Ikut juga. Oke, berarti itu pengalaman yang luar biasa. Kalau menurut Bapak itu pengalaman yang luar biasa sih. Kalau mungkin kita upacara di lapangan itu hal yang biasa gitu ya. Di lapangan di negara kita sendiri. Tapi ini kita ikut upacara atau melaksanakan upacara bendera peringatan kemerdekaan kita di negara orang dan diikuti oleh warga yang ada di sana. Iya benar. Oke, luar biasa. Nah, Yudan terakhir nih, penting nggak sih ikut kegiatan seperti ini untuk Yudan sendiri? Misalnya untuk teman-teman, kalau dari Yudannya? Berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi, awal-awal saya ikut tuh emang pertama kali nih, ini jujur, cuman mau keluar dari zona nyaman, cuman mau jalan-jalan. Awalnya gitu. Pengennya tujuan awalnya pengen jalan-jalan. Gak mau sama orang tua, maunya keluar sendiri. Iya, keluar pulau tuh sendiri. Cuman pada kenyataannya saya bener-bener shock. Ternyata dampaknya begitu besar loh. Bisa dapat teman baru, public speaking bener-bener kelatih. Di situ kita bener-bener sedang mencari jati diri kita. Dengan cara yang sangat sekali berbeda. Luar biasa. Berarti sangat penting dan disarankan juga ya untuk teman-teman untuk mengikuti ini. Ada program selanjutnya yang pengen Yudan ikutin? Kira-kira atau udah cukup dengan 2 kali sampai ke Malaysia? Ada. Apalagi tuh kira-kira? Insya Allah nanti libur peralihan ke kelas 12 saya mau ngikutin kegiatan pertukaran pemuda lagi dan atau pengabdian masyarakat. Belum tahu, cuman kabarnya karena emang saya ada relasi ya dari panitia-panitia. Benar. Dari panitia itu biasanya kalau ada event pasti ngubungin terus, benar ya. Dan katanya bakal ada di pelosok-pelosok timur sana. Dan itu saya pasti ikut. Pengen ikut lagi ya. Banget. Jadi teman-teman yang lain juga, sahabat CR yang di luar sana, kalau memang pengen keluar dari zona nyaman, terutama untuk yang teman-teman pelajar ini, tetap bisa mengikuti kegiatan itu. Cuma harus menyiapkan mental yang luar biasa tadi ya. Butuh banget. Butuh mental, karena nanti pesaingnya bukan hanya teman-teman SMA. Kalau kayak Olim kan memang sesama SMA ya. Nah ini teman-teman mahasiswa yang ternyata secara usia mereka lebih dari kita dan pengalaman juga lebih banyak. Tapi bukan menjadi alasan untuk kita nggak bisa. Benar nggak sih? Benar. Luar biasa. Terima kasih Yudan. Mudah-mudahan sharing yang Yudan lakukan ke teman-teman ataupun ke sahabat CR itu bisa membuka wawasan teman-teman, menjadi motivasi teman-teman sahabat CR untuk bisa seperti Yudan mengikuti event-event, karena akan banyak sekali event yang seperti itu. Tinggal apalagi di era yang teknologi begitu mudah. Benar kan? Benar banget. Benar. Terima kasih Yudan atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga maksimal di kegiatan ataupun eduosnya, camp Olimnya. Semoga membuahkan hasil seperti teman-teman yang lain. Amin. Oke sahabat CR yang berbahagia. Sampai di sini dulu bincang santai kita. Insyaallah kami pamit undur diri. Saya Harmain. Dan saya Yudan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.